warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman Jurnal TV, kembali menemani Anda di program Rindu Ramadan di edisi tahun 2025. Dan alhamdulillah banget hari ini di puasa yang sudah berjalan beberapa hari ini ya. Udah di hari keempat ya? Hari keempat kita akan tentunya masih menemani tentunya para pemirsa dengan sajian-sajian di program Rindu Ramadan. Dan seperti biasa nih, karena masih awal-awal banget nih ya, mungkin masih menggebu-gebu semangatnya ya. Termasuk mungkin yang di rumah nih kayaknya masih belum ada yang mau. Iya, belum ada. Masih belum ada. Baru pertama ya. Masih pertama-tama. Harusnya sih semangat dan puasanya juga masih terjaga. Nah, kalau ngomongin bulan suci Ramadan ya, dan juga Rindu Ramadan, tahun ini kita mau angkat nih ya, temanya yang ngebahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Wah, Masya Allah ya. Jadi buat para pemirsa semua yang juga mungkin mau ikut nih mabuk dalam Rindu Ramadan tahun ini ya, kita mau ngobrolin dan tentunya juga mau ngebahas. Dan tentunya hari ini mungkin gak asing nih. Hari ini temennya sama Zuhal dan juga Eda. Kita mau ngobrolin tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali bawakan tema kita di kesempatan sore hari ini. Masih temani di Rindu Ramadan hari ini tentunya sambil menunggu buka puasa ya, Eda ya. Dan seperti biasa nih kita di edisi pertama ini mau ngomongin tentang keberkahan di bulan Ramadan dan juga keutamaan-keutamaannya. Kalau ngomongin tentang bulan suci Ramadan ini rasanya emang umat muslim itu rasanya jadi jauh lebih hangat, terus juga jadi lebih lebih semangat lagi nih ibadahnya. Apalagi kalau ngelihat yang mungkin bulan-bulan biasa itu kendor, tapi di bulan puasa ini kayaknya sudah mulai mengikat sabuk itu lebih kencang gitu ya, bersiap-siap untuk ibadahnya lebih naik lagi, kemudian juga lebih sering ke masjid lagi, mungkin bacaan Al-Qur'annya juga diperbanyak kayak gitu ya. Jadi tentunya banyak banget nih ya. Betul, karena kan di bulan suci Ramadan ini emang ajang tempat mencari keberkahan ya. Betul banget. Jadi dari orang yang kata Jual tadi katanya kan kurang beribadah nih. Betul, dia luar biasa. Emang di bulan suci Ramadan ini kan 2 kali lipat dikasih Betul. pahalanya. Jadi lebih ini lagi ya, lebih rasanya tuh lebih ingin lagi gitu. Beribadah tuh lebih terjaga lagi, mungkin juga lebih semangatnya. Ini kembali membara, mungkin sempat redup, lemes-lemes, akhirnya kan bulan Ramadan jadi naik lagi. Nah, kalau Eda di dalam menyambut bulan Ramadan ada nggak kayak mungkin sebuah hal yang di bulan Ramadan ini jadi keutamaan, atau Eda ini ngegaspol banget di situ kayak gitu? Ya kan yang aku tahu ya, yang pernah aku baca juga katanya kan di bulan suci Ramadan ini juga bulan diturunkannya Al-Qur'an. Betul, diturunkannya Al-Qur'an. Jadi dari situ kan kita yang awalnya kurang tadarusan ya, jadi betul. aku berusaha di sini tuh tadarusan dan lebih lebih aktif lagi, menghatamkan lah dalam 1 bulan ini. Masya Allah, keren. Jadi emang amalannya fokusnya ke ini ya, tadarus Al-Qur'an ya. Dan bener banget seperti yang tadi Eda bilang nih, jadi memang yang menjadinya jadi spesial juga karena di bulan ini juga diturunkannya Al-Qur'an. Makanya ini diabadikan juga dalam salah satu surah, ini surah Al-Qadar ya, yang mana ini menggambarkan diturunkannya Al-Qur'an ya, malam Lailatul Qadar, dan juga jadi malam yang jadi incaran nih. Jadi nggak cuma tadarusannya aja, tapi malam ini dicari-cari juga karena katanya ini malam terbaik, yang boleh dibilang malam terbaik dari bulan-bulan yang ada. Jadi lebih baik dari 1000 bulan gitu. Jadi diibaratkannya kayak gitu, satu malam ini sama 1000 bulan yang pernah dilalui, satu malam ini jauh lebih lebih bermakna, lebih powerful lah ya, gitu. Lebih ini ya, pokoknya lebih gas lah. Lebih gas lagi, lebih utama banget. Jadi ibaratnya beruntunglah buat orang-orang ya. Rasa di booster banget betul. Jadi beruntung nih buat yang dapat malam Lailatul Qadar, dan juga mungkin punya amalan-amalan kalau dari tadarus. Nah, mungkin ada juga yang suka itikaf di masjid ya, berdiam diri di masjid, terus juga mungkin ikut membuahkan puasa ya, gitu. Bersedekah juga, terus juga mungkin bersilaturahmi gitu. Mungkin silaturahmi yang deket-deket ini biasanya bukber. Ya, biasanya bukber itu. Nah, tapi juga di dalam bukber itu kita jangan melupakan sholat. Nah, biasanya kan
pada kasihkan bukber nih lupa kayak jadi lewat lah maghrib maghribnya bisa sampai kelewat, tarawih. tarawihnya habis kayak gitu. Jangan ya kayak gitu. Jadi kalau mau bukber mungkin bisa apa ya, kasih boundary mungkin setelah maghriban dulu baru lanjut makan-makan. Ada juga yang mungkin mau isyaannya mungkin jamaah dulu terus baru lanjut lagi. Betul. Tarawihnya mau sendiri atau mau di mana, tapi atau mau buat jamaah juga lebih baik lagi, lebih dianjurkan lagi gitu. Jadi jangan sampai kelewatan aja. Jadi apa ya, maknanya tuh jadi sayang gitu ya. Benar. Padahal ajang silaturahminya ini baik, terus juga kumpul-kumpulnya baik, tapi karena tadi ada sholat-sholat yang dilewatin, jadi keutamaan itu jadi berkurang. Kalau bisa kan dilengkapin ya. Betul. Gitu. Jadi berteman, bersosialisasi, Nah. tapi kita tetap mencari keberkahan di bulan suci Ramadan itu. Padahal kayaknya kita tuh udah tahu aja kalau template-nya lagi buka puasa tuh paling ngomongin waktu zaman-zaman SMA gitu kan. Terus ngomongin kayak kerjanya sekarang di mana nih gitu. Reunian juga ya? Reunian, betul. Reunian sambil kayak live update tipis-tipis, flexing tipis-tipis kayak gitu. Tapi kebanyakan kan biasanya kan ngumpul tuh, pasti ada nyeletuk gibah ya. Gibah-gibah kayak tahu nggak ini. Nah, itu jadi tuh biasanya untuk tuh. gibah juga kayaknya harus dikurangin ya. Kalau bisa nggak usah gitu. Biar maknanya di bulan suci Ramadan ini Nggak tidak berkurang. Apalagi walaupun sudah berbuka tapi tetap aja ya. Jadinya masih ngomongin orang gitu. Terus juga nih mungkin ngomongin tentang apa ya, keberkahan di bulan Ramadan ini. Selain tadi diturunkannya Al-Quran juga, seperti yang Eda bilang di depan tadi, bahwasanya ini pahala dilipat gandakan. Jadi mulai dari ngaji yang biasanya nih mungkin pahalanya satu, ini dikali berkali-kali lipat. Jadi kayak satu bacaan Al-Quran itu atau satu huruf gitu ya, misal alif itu sudah kalau bulan biasa cuma dapat satu, tapi di bulan ini dikalikannya jadi lebih banyak lagi. Ini sebenarnya tidak hitung-hitungan ya, kita tidak hitung-hitungan sama Allah, tapi ibaratnya itu digambarkannya tuh seistimewa itu. Jadi kayak wah, ini sayang sekali kalau misalnya cuma berdiam diri, apalagi yang mungkin malamnya begadang sampai sahur, terus siangnya tidur gitu. Katanya kan nih zaman sekarang ya, anak-anak Gen Z katanya nggak kerasa katanya. Kerasa nih puasa tinggal 29 hari lagi gitu. Si baru nih, si baru nih jokesnya nih. Terus katanya apa nih, emang tidur aja seharian gitu. Gak Pokoknya di berasa. sholat subuh tidur, sampai sholat lagi Subuh bangun. tidur lagi, asar tidur lagi. Cuma kayaknya nggak ada kerjaan ya. Kayak gitu. Itu sih lebih ke, iya sih badan memang lemes gitu ya. Badan memang lemes karena mungkin ion-ion tubuh itu diambil, terus juga kekurangan cairan juga, nggak ada asupan, tapi nggak juga dong yang sampai tidur seharian gitu ya. Ini mah namanya nahan lapar aja Itu gitu. bukan ibadah lagi Bukan kayaknya. ibadah lagi. Lebih ke nggak ada kerjaan, no life gitu ya. Tapi nggak ada makanan, nggak ada uang gitu ya. Kalau bisa kan juga produktif ya. Produktif, tetap produktif juga. Misalnya ada yang mungkin masih kuliah, mungkin sambil kuliahnya tetap jalan, ada yang sambil skripsi, semangat nih skripsinya, mumpung bulan puasa juga, mumpung libur, atau mungkin yang adik-adik nih yang lagi kelas 3, kelas 2, mumpung bulan puasa, mumpung libur, mungkin bisa nemuin hobi yang mungkin ringan-ringan kayak yang suka ngegambar, atau yang suka nulis, cerpen, itu bisa diperdalam juga, jadi tetap produktif. Atau mungkin juga kayak Eda tadi mau khatamin Al-Quran gitu, atau mungkin juga yang mungkin suka explore kayak aku, kayak pengen nyobain suasana di berbagai masjid kayak gitu. Jadi bulan puasanya keliling masjid kayak misalnya Kalian ini ya, cari takjil gitu. betul, buka puasanya misalnya di maghrib sini, nanti terawihnya di masjid sini kayak gitu. Jadi memakmurkan masjid yang biasanya masjidnya tuh sepi gitu ya, tapi di bulan Ramadan rame, terus kayak dari mana-mana aja gitu ya. Ya lebih dapat experience-nya. Oh, ternyata kalau di masjid ini terawihnya 2-3 kayak gitu, imamnya slow kayak gitu, santai kayak gitu. Di sini cepet katanya. Oh, ini imamnya cepet kayak gitu. Cepet nih katanya. Cepet nih sekarang. Terus juga mungkin ada yang biasanya nyari-nyari bukaan nih, biasanya ini kan banyak juga nih selain tadi amalan yang tadi udah dilipat gandakan, terus juga suka berbagi juga jadi orang-orang, jadi bersedekah. Jadi kayaknya menjadi apa ya, salah satu yang dibukakan puasa itu kan juga pahalanya tuh luar biasa tuh. Apalagi katanya kalau misalnya kita bersedekah di waktu subuh ya, itu luar biasa sih. Pasti apapun yang kalian mau itu pasti Dijabah sama Allah
Allah. ada amalan yang lebih di boosting lagi nih. Iya. Ibaratkan membisikkan doa di tanah tapi menembus hingga ke langit. Jadi mumpung sebarokah ini bulannya, mungkin punya hajat, ada yang mau nikah mungkin, ada yang mau dapet CPNS mungkin, ya untuk karirnya karirnya juga, lagi derajatnya, jenjangnya, betul juga, atau mungkin yang masih nggak tahu jodohnya di mana, mungkin di bulan suci ini bisa jadi diselipkan mungkin doa-doanya 1-2 kayak gitu ya, termasuk juga mungkin kesehatan dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi mumpung banget nih bulannya ya. Termasuk tadi juga sedekah. Nah, kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini ada nih tim yang lebih suka buka di rumah, buka bareng bukber tadi, atau tim yang buka di masjid? Kalau aku alhamdulillah ya masih punya keluarga yang utuh gitu. Jadi kalau minggu pertama kayaknya harus di rumah Harus dulu. di rumah, Ya oke. sebisa mungkin kan untuk mempererat keluarga ya. Jadi haram hukumnya keluarga. Iya. Kalau Buka misalnya ada yang lama. ngajak bukan di luar untuk minggu pertama, kayaknya nanti dulu. Nanti dulu ya. Ya. Selanjutnya ya terserah. Ya. Karena biasanya minggu-minggu awal nih di rumah tuh masih semangat-semangatnya, Iya. ke pasar Ramadan tuh masih Iya, sering-sering gitu. Ya masak bareng Mama, gitu. betul. Kue-kue masih kayak masih semangat. Sahur masih belum ada yang bolong gitu ya. Tapi pas pertengahan Semoga ya. sahurnya, yaudah ini sudah jam berapa sih? Jam 9, yaudah sahur sekarang aja gitu. Tapi kalau untuk perempuan kan pasti ada yang bolong-bolong. Iya, ada yang bolong-bolong, Tapi ya. misalkan untuk cowok Nah, jangan ada bolong. tuh yang mokel atau tiba-tiba ngajakin temennya kayak gitu. Es teler enak nih. Gitu Itu ya. udah nggak kerasa gini. Ya. Atau ada yang bilang ngajakin ini kenapa di start motor belok sendiri. Kenapa ini kan? Iya. Jadi pokoknya kalau emang ngomongin tentang berbuka bebas aja di mana. Kalau ada tadi timnya di rumah ya. Aku juga sama di rumah juga, cuman kadang tuh kayak tadi ya, explore masjid itu seru gitu. Jadi setiap hari tuh bisa nge-review menu yang berbeda gitu ya. Jadi selain ternyata berkah orang yang berbagi juga, mulai dari membukakan puasa yang pahalanya juga banyak banget, ada juga menurut aku yang nggak kalah luar biasa, yakni makanan-makanan khasnya juga. Sebenarnya ini jadi barokah, jadi barokahnya buat para pedagang, khususnya UMKM. Apalagi yang biasanya cuma jualannya khusus spesial Ramadan. Di bulan biasa mungkin dia jualan yang lain, tapi di bulan Ramadan dia jualan mungkin kue-kue atau makanan-makanan yang berbau sama awalnya kayak jual gorengan ya, jadi dia lebih banyak nih kayak gorengannya lebih jual gorengan ataupun nambah menu, kue, nambah menu, kayak kue basah gitu kan. Kue loyang. Identik di Kalimantan Tengah tuh biasanya. Banyak, jadi banyak banget yang biasanya jadi pasar dadakan gitu ya. Tapi ya nggak apa, maksudnya ini berarti perekonomiannya jalan, terus juga UMKM, maksudnya rakyat yang kecil, masyarakat kecil ini juga ekonominya juga jalan kayak gitu. Jadi bersyukur banget kayak gitu kalau misalnya di bulan Ramadan ini juga menjadi berkah. Apalagi kalau beberapa tahun terakhir ini mungkin ada juga ini ada tren baru yang namanya berburu tajil. Oh ya, aku pernah nonton tuh di sosmed ya. Katanya ini kayaknya yang tentang untuk nonis ya. Yang nonis, teman-teman yang server sebelah nih ya. Iya. Tapi ya kita tetap toleransi ya. Toleransi, benar. Kalian mau berburu takjil. Betul. Sebenarnya menurut aku malahan bagus juga karena nambah omsetnya jualan. Terus juga pasar Ramadannya jadi ramai. Terus juga siapa tahu dari makanan yang membawa keberkahan ini kan kita tidak tahu juga kan. Tiba-tiba ada yang pengen login juga kan. Sampai aku pernah ngeliat kan mereka sampai pakai baju muslim juga. Pakai baju muslim juga. Jadi muslim. Supaya dapat harga katanya. Tapi menurut aku karena makanan dan namanya ini jadinya culture ya, sebuah kebudayaan yang ada di masyarakat. Jadi menurut aku siapa aja sebenarnya boleh banget dan diperkenankan banget untuk juga menikmati takjil ini. Memang menurut aku spesial sih kue-kue yang ada di bulan Ramadan ini. Kalau ada nggak kue yang cuman ada di bulan Ramadan dan suka gitu? Bilang suka tapi kayaknya lumayan ya. Lumayan. Apa sih bayar Hampalam tatak. Hampalam Iya. tatak itu berarti Yang isi pisang itu. oh ya, tahu. Itu enak sih, aku suka. Ada yang bilang barongko, ada yang bilang ini apa ya, kue pisang itu yang warna putih ya, putih yang di loyang juga biasanya. Iya. Oke. Itu kan nggak ada ya kalau Jarang sih kalau di bulan-bulan biasa kayaknya nggak ketemu sih. Ada, emang udah tradisinya di bulan suci Ramadan. Iya. Ya ada kue-kue basah Kue-kue basah tadi. Nah kalau aku sendiri sih
mungkin pernah juga sama kue loyang juga, tapi yang bawahnya ketan, atasnya gula merah. Itu juga enak sih. Itu enak itu, karena kayak manisnya pas, terus juga bawahnya kan dia asin ya, jadi kayak gurih gitu. Iya, gurih. Enak. Nah, tapi pernah nggak nyoba ini, ada kue yang cuman ada selama bulan Ramadan. Aku nggak tahu nih, ada cuma di bulan Ramadan, tapi aku kayaknya cuma nemuin di bulan Ramadan. Ipau. Ipau. Pernah dengar ipau nggak? Belum pernah, maaf ya. Nah, Gimana aku juga nggak tahu nih. Dulu aku benar-benar nggak tahu ya. Jadi dulu waktu di Rindu Ramadan juga, waktu itu ke pasar Ramadan, itu ada yang jualan. Aku sebenarnya bingung ya, ini konsepnya kue atau makanan berat. Kalau biasanya ngomongin kue kan, ya kalau pastry ada yang asin, ada yang manis itu biasa. Nah, tapi ini bentukannya bulat di loyang, sama kayak kue hamparan tatak tadi yang putih, warnanya juga sama putih, tapi isiannya itu ada wortel, ada kentang, ada suiran ayam, terus atasnya ada bawang goreng, ada daun sop. Nah, jadi kebayang kan, harusnya kue itu manis. Aku tahu. Tapi ini kayaknya apa? Asin gitu. Pastry yang tipenya asin, sour gitu ya. Sour, agak-agak gurih kayak dengan gitu. Campuran sayur-sayur. Dengan campuran sayur-sayur juga. Nah, aku sebenarnya sampai sekarang dari 2002 apa ya, udah lama ya pokoknya. Itu sampai sekarang aku masih penasaran sih rasanya sih. Belum pernah nyoba? Belum pernah nyoba? Aku udah pernah. Udah pernah? Emang unik sih. Unik ya? Jadi kayak emang rasanya ada kue-kuenya. Ada kue-kuenya, tapi ada ya, sop-sopnya. Gimana ya? Kayak bubur kali. Kayak bubur kali ya? Bubur tapi padat gitu. Aku penasaran sih, karena jujur aku ngelihat itu mirip kayak bubur Asyura. Kalau misalnya juga salah satunya sering memperingati itu kan biasanya ada nih memperingati dengan bubur Asyura kan makan tuh. Tapi kan dengan bubur ya pasti lembek kayak gitu kan. Isinya banyak, ada sayur-sayuran, ada kentang, ada ayam kayak gitu, ada kacang-kacang dan lain sebagainya, banyak kayak gitu. Nah, aku lihat ini di kue kayak gitu. Jadi kayak ini konsep yang berbeda. Unik gitu. sih itu. Kayaknya emang warga kita aja yang bisa makan ya. Makanya, tapi itu kalau nggak salah asli Banjar ya kalau nggak salah. Asli Banjar kalau nggak salah, Kalimantan Selatan. Berarti kue. emang cocok untuk lidah-lidah orang-orang sini ipau kayak gitu. Jadi aku waktu itu juga baru tahu juga sih, ada juga di sini dari presenter juga yang waktu itu nemenin di pasar Ramadan ya, namanya Bang Dedi dia. Jadi waktu itu dikasih tahu kalau misalnya itu ada kue ipau. Nah, aku pertama kali banget lihat waktu itu, dan sampai sekarang sih masih penasaran. Cuman emang niat belinya tuh belum ada. Tapi penasaran aja rasanya, dan look-nya tuh kelihatan tuh enak kayak gitu. Dari namanya lucu, ipau ya. Ipau. Iya, ipau. Itu sih, jadi makanan-makanan yang unik yang ada ini kayaknya di bulan suci Ramadan aja. Terus juga ini jadi apa ya, berkah tadi juga ya tentunya buat para pedagang, terus juga buat yang mungkin juga non muslim yang pengen cari-cari kue atau pengen kenal sama para pedagang, kayak kenal sama budaya buka puasa, terus juga takjil kayak gitu. Jadi lebih tahu juga makanan-makanan siapa tahu mau mendalami syariat Islam. Betul. Kita terbuka lebar. Jadi promosi nih ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, nih masih banyak banget nih keberkahan di bulan suci Ramadan. Nggak cuman mulai dari pahala yang dilipatkan ganda, kemudian juga nggak cuman diturunkannya Al-Quran, tapi juga ada keutamaan atau mungkin juga keberkahan lain yang tentunya masih akan kita bagikan di Rindu Ramadan sore hari ini. Nah, sebelum itu kita akan kembali lagi ya setelah jeda pariwara yang akan hadir setelah yang satu ini. Halo, kembali lagi tentunya masih di Rindu Ramadan. Nah, tadi kita masih ngomongin tentang keutamaan di bulan suci Ramadan ya. Kalau tadi sempat ngebahas juga kue-kue, mungkin kayaknya karena kita udah mau buka puasa juga nih ya. Bentar lagi, jadi kayaknya pikirannya tuh udah agak-agak mencari takjil. Haus, terus lapar. Haus, lapar. Iya, too much gak sih ya. Terus kayak sudah mulai ada lapis India yang memanggil di pojok sana, kayak ayo. Tapi masih belum ya tentunya. Kalau ngomongin tentang keutamaan dan juga keberkahan di bulan suci Ramadan tadi, nggak cuma diturunkannya Al-Quran aja dan juga dilipat gandakannya pahala serta adanya malam Lailatul Qadar, tapi juga ini menjadi salah satu kesempatan buat yang pengen taubat atau juga mendekatkan diri kepada Allah. Karena disebut juga dengan malam pengampunan dosa ya, dengan pengampunan dosa di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup secara total. Jadi
buat yang mungkin ngerasa selama ini jauh dari Allah, kemudian juga mungkin sudah apa ya, berpetualang terlalu jauh gitu ya, Ya udah terlalu sudah jauh ya. sudah jauh. Nah ini saatnya kembali gitu ya, saatnya kembali fitri. Makanya kalau misalnya bulan puasa atau lebaran selalu bilang kayak semoga menjadi pribadi yang fitri. Jadi kembali lagi ke fitrahnya manusia, kembali lagi dengan keimanan dan ketakwaan yang kembali dibangun ulang lagi, yang mungkin sebelumnya kendor, yang di hari-hari biasanya mungkin menggampangkan atau sholat di awal waktu itu dilewatin, Iya. tapi di bulan suci Ramadan ini bisa Sebayangnya tepat waktu. betul tepat waktu, Bahkan yang yang sunnahnya juga dikerjakan. betul yang sunnahnya juga dikerjakan, kemudian juga yang cowok-cowoknya jadi lebih semangat rajin ke masjidnya juga, kemudian juga tadarusnya mungkin yang biasanya ngajinya kalau seingatnya aja atau mungkin pas malam Jumat dibaca Yasin biasanya, kalau ini mungkin hampir setiap hari. Kemudian juga yang biasanya mungkin kata-katanya kasar nih ya, kalau sehari-hari Ya, jadi dikurangin aja betul gitu. kata-kata kasarnya berkurang juga, kata-kata kebun binatangnya jadi lebih terkontrol lagi, kemudian juga lebih sabar, jadi lebih banyak belajar juga. Dan ada ini, ada hikmahnya juga nih. Betul. Hikmahnya ada yang bilang katanya kalau puasa itu ibaratkan kayak hidup gitu, ibaratkan kayak hidup di mana kita bersusah payahnya ataupun mencari kenikmatan dunia itu kan ibarat kata kayak buka puasa tuh. Iya. Sedangkan kita selama ibadah dari subuh, dari sahur sampai puasa mungkin menahannya setelah hari itu, tapi nikmat dunia itu cuma 15 menit awal aja tuh di waktu buka puasa. Pernah dengar katanya 14 jam berpuasa, 14 menit kita makan udah kenyang. Udah kenyang. Apalagi yang mungkin juga lapar mataan nih, kayak tadi misalnya ngelihat kue-kue di pasar Ramadan, terus kalap gitu ya, kalap beli gitu, ternyata sampai rumah nggak dihabisin juga nggak kemakan kan semuanya, mubazir kayak mubazir ya. Walaupun mungkin dihabisin juga jatuhnya berlebihan kan. Apalagi manis semua gitu ya. nanti ke badan lagi yang penyakit Betul, gula tuh jadinya ya. Jadi emang harus balance juga, dan ini jadi kesempatan tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga memperbanyak amalan ibadah. Apalagi di bulan ini juga spesialnya, kalau tadi pintu surga dibuka lebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, ini juga berarti setan-setan nih katanya dikurung, ya, betul, dikerangkeng lah ibaratnya. mungkin Jadi setannya kalau misalnya ada masuk ke manusia nah, manusianya kayak setan ya. ya. Betul, kalau setannya udah dikerangkeng. Udah dikerangkeng ya. Jadi ibarat kata yang biasanya mungkin berbuat zolim di bulan-bulan sebelumnya, mungkin berkata kasar atau tidak semestinya, ya akhirnya di bulan ini jauh lebih sedikit karena banyak banget yang ditahan. Ya, Gak cuma hawa nafsunya aja kan, dimana esensi puasa ini gak cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan mulai dari perkataan, menjaga lisan, kemudian juga menjaga hawa nafsu, pandangan, kemudian juga emosi ya, menjaga emosi juga. Emosian. Nah, jadi benar-benar mungkin disinilah makna dari setan itu dikerangkeng, dan alhasil jadi yang pengen ibadah atau yang mau berpuasa itu jadi lebih khusyuk lagi. Ya, jadi tumakninah ya. Tumakninah ya dah. Jadi kayak lebih komplit lagi. Betul banget. Nah, kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini banyak banget keberkahannya, jadi tak hanya di rindu Ramadan ini kita ngajak tentunya buat para pemirsa semua yang ada di rumah juga, sembari ini mungkin menikmati acara kita juga ya, sambil juga nonton, mungkin juga bisa sambil memikirkan juga di waktu depan ini, mumpung masih di awal Ramadan, apa nih targetnya. Kayak misalnya tadi Eda targetnya 1 bulan 1 kali hatam gitu kan, atau berarti 1 hari bisa 1 juz misalnya kayak gitu, diusahakan 1 juz. Kemudian ada juga mungkin pengen di bulan suci Ramadan ini pengen berbagi, lebih sedekah lebih kencang lagi ya. Apalagi katanya kalau sedekah makanan itu doanya langsung diijabah kan. Jadi yang mungkin mau bagi-bagi ke masjid atau mungkin mau bagiin ke temennya, nah itu juga betul di pinggir jalan juga boleh gitu. Ke orang-orang yang hamba sahaya, kemudian juga orang-orang yang fakir, yang miskin. Kemudian juga nggak cuma berbagi aja, tapi juga mungkin bisa memperbanyak kegiatan-kegiatan di masjid. Kayak misalnya nih, nggak bisa nih berbagi makanan, tapi punya basic ngajar ngaji, nah bisa juga membagikan jasa ya, jasanya, betul, kemampuannya untuk ngajarin ngaji, atau mungkin ikut tadarusan juga, bersihin masjid bersihin masjid juga,
atau mungkin nggak bisa juga semuanya, ya udah bantu takmir masjidnya, menghidangkan makanan yang diberikan kayak gitu. Kalau nggak bisa juga ya sedekah senyum lah, Betul, ramah sedekah gitu, senyum, bantu-bantuin orang. bukain pintu atau ngapain aja yang sekiranya kita bisa lakukan kayak gitu ya. Pokoknya hal positif aja. Hal positif aja, atau sekedar mungkin ngajakin teman-teman juga mungkin untuk ke masjid rame-rame, atau mungkin beribadah bareng-bareng, itu juga jadi apa ya, pahala jariah juga karena mengajak ke kebaikan kayak gitu. Misalnya kata temennya enggak, aku mager katanya. Yaudah, aku juga mager. Ya itu bukan salah kalian ya. Betul. Yang penting kita sudah ngajak Ya, nih, kita iya. udah menggugur, kalau garis katanya udah menggugurkan kewajiban untuk mengingatkan. Betul. Jadi tinggal kembali lagi ke orangnya apakah mau melaksanakan atau tidak. Tapi sebagai sesama muslim, sebagai sesama temen gitu ya, peduli sama temennya, kita udah ngajakin untuk berbuat kebaikan. Betul banget. Nah, tapi kalau ngomongin tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang tadi, aku jadi keingetan nih mungkin momen-momen orang, ataupun juga aku dulu yang pernah sempat ngerantau bentar di bulan puasa nih. Pernah nggak momen kayak bulan puasa tapi di kampung orang atau di tempat lain? Mungkin dulu pernah ya waktu zaman sekolah. Dulu waktu ngerantau itu ya kebetulan kan aku bukan di Kalimantan, jadi emang susah nyari takjil yang kayak kue basah gitu. Iya. Emang bukan tradisinya di sana, jadi yang paling dikangenin tuh emang jajanan di Kalimantan sih. Gitu ya. Nah, kalau aku dulu punya modal apa nih, pengalaman menarik ketika mungkin puasa juga, bulan puasa gitu, terus nggak di sini gitu ya, tepatnya di Jawa. Nah, itu aku ketemu tradisi yang unik banget nih, dimana kalau biasanya kan di sini kita kayak agak modern ya, kalau buka puasa tuh makanya kotakan itu dibawa terus dikasih ke masjid, dibagikan lagi. Nah, kalau di sana di area lingkungan pondok pesantren itu, jadi dibawa apa sih, rangsangan apa sih namanya, pancinya, sepanci-pancinya, setempat masaknya, terus dibagi gitu langsung di tempat. Jadi kayak piringnya sudah ada kayak gitu, jadi nggak usah pakai styrofoam, nggak usah pakai kotakan. Bahkan ada juga yang misalnya mau dibawa pulang nih, itu udah disiapin tempat nasi yang biarin buat darah nasi, itu udah ada lauknya, sudah dibawa, jadi kepake lagi tempat nasinya. Bahkan ada juga yang pakai kayak jenis bambu kayak gitu, kayak lebih murah, lebih ramah lingkungan juga. Nah, bahkan kalau misalnya di sana di bulan puasa di sana nggak cuman buka puasanya aja, tapi yang ngaji, yang tadarus, kemudian yang sahur itu disiapkan juga. Jadi benar-benar berasa banget vibes Ramadan ini. Memang beda-beda ya. Beda-beda, betul beda-beda. Daerah gitu. Jadi tiap daerah punya khasnya masing-masing. Terus juga tetap sih sebenarnya keutamaannya tetap sama, ngajak untuk lebih banyak beribadah dan tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat para pemirsa semua tentunya nih, mumpung lebaran masih jauh ya. Masih Gezi. Apa? Masih banyak ya. Masih banyak yang harus kita lewati. Iya. Ini tapi boleh lah mungkin ngecek-ngecek, katanya di sosial media ini ada tren-tren apa nih. Biasanya ada nih update nih tren-tren nih. Ya, kalau misalnya tren-tren ya, mungkin mendekati hari lebaran kan kita udah, mungkin ya kalau emak-emak kayaknya udah beli baju lebaran. Sebelum puasa. Sebelum puasa udah nyiapin baju outfit di hari Fitri kan. Wah. Ya, makanya dari situ kan salah satunya tuh fashion ya. Kalau untuk fashion kan emang udah untuk beberapa tahun kebelakang emang udah ada nih kayak tren warna baju kayak dulu sempat sage gitu ya. Terus di tahun kemarin tuh ada shimmer, bling-bling. Ya pokoknya tuh mungkin 60% atau 70% orang Indonesia ya. Ya, pakai tren baju yang sama. Terang. Shimmer. Nah, dan di tahun ini apa nih? Di tahun sekarang ini katanya nih lagi marak baju warna burgundy. Oke. Jadi gimana tuh burgundy? Tahu gak baju burgundy? Jadi ya itu bajunya ya terang ya. Jadi mungkin terang, oke. Ya, terang terus ya cocok lah untuk orang Indonesia gitu. Oke. Bajunya cerah lah ya. Indonesia. Oke, warna-warna burgundy tadi. Terus juga tahun kemarin mungkin area nggak bisa beli burgundy, mungkin bisa shimmer. Atau juga mungkin nggak punya shimmer, masih ada baju sage gitu ya. Tapi kan ya emang kembali lagi ke selera masing-masing. Betul. Kalau mau ngikutin tren ya boleh, silakan. Kalau enggak ya udah, jangan dipaksakan. Dipaksakan juga.
juga. Dan ini ya apa namanya, ibarat kata yang jadi poin pentingnya bukan di baju barunya, tapi dirinya yang kembali fitri jadi pribadi yang baru lagi, yang bersih, yang setelah bulan puasa tuh ibadahnya ibaratnya masih gaspol gitu ya, karena baru dicas di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin untuk baju baru itu kayak apa ya, ibarat kata kayak kembali, kan katanya kembali fitri, jadi dengan baju baru juga nih new me gitu. New me, betul. Biasanya new year, new me, ini new fitri, new my blues. new burgundy nih ya. Aku belum tahu sih ngecek warna burgundinya, tapi boleh mungkin jadi referensi buat teman-teman juga yang mungkin dari sekarang tuh bingung, wah pakai baju apa nih kayak gitu ya. Lebarannya nanti ketemu sama calon tentunya. Semoga iya, ya di tahun ini ya bisa lah siap-siap. bisa lah. Bergundi. Terus kalau misalnya ini nih tren-tren cat rumah, dulu kan sempet tuh ada cat rumahnya juga dibuat sage juga. Oh iya. Iya, terus kayak ini hijau miskin dan sage. Aku tahu itu hijau miskin, tapi kita nggak boleh guys. Nggak boleh ya? Iya, Nggak boleh ya. Siapa tahu biasanya karena ngomongin lebaran tuh semangatnya kan dari ibadahnya semangat. Bahkan sampai nyambut tamu, teman-teman yang mau silaturahmi juga semangat tuh. Mulai dari kayak ngecat rumah tadi, bersih-bersih. Terus perabotannya beli baru biasanya. Ya, kalau nggak beli baru ya dibersihin lah. Dibersihin. Gitu. Mungkin kayak cat ya dicat ulang rumahnya gitu. Dibersihin atau mungkin cari warna yang senada sama rumahnya. Misalnya temanya sage semua, atau sempat juga warna apa yang warna ungu, warna lilac semua ya, gitu. Gak kelihatan sama bajunya sama gitu. Sama semua. Jadi walaupun memang ini, tapi ya tetap aja sih boleh persiapan buat menyambut tamunya juga. Tapi yang pasti kembali lagi ke niat utamanya, keutamaannya itu untuk mencari keberkahan dan juga menambah pahala tentunya. Jadi trennya lebih ke baju nih ya. Baju sih, sama apa ya kali? Mungkin makanan, tapi aku juga kurang tahu ya makanan tuh. Beda-beda kayaknya ya. Tiap rumah kayaknya punya khas masing-masing kan. Ya, mungkin kayak gitu sih. Kayak udah per tahun, tiap tahun ya kayaknya emang udah langganan ini kayaknya masak ini nih di rumah. Soto misalnya. Soto terus sate biasanya sate. Pernah nggak sih kayak di keluarga kan sini soto, ini bakso. Ya, gitu. Sudah ada favoritnya masing-masing lah. Jadi kayak sudah nyantol aja gitu. Betul. Kalau misalnya kesini berarti soto, ini bakso kayak gitu. Ya. Jadi itu masalah menu nanti masih jauh lah ya. Masih berapa nih? 26 hari lagi ya berarti ya? Masih sabar ya. Masih ada 26 hari lagi. Masih ada persiapan untuk mungkin mikirin bajunya, mikirin masak apa, nanti masih lama, tenang aja ya. Yang pasti sekarang ibadahnya dulu dikuatin, dan juga tentunya persiapan untuk menyambut hari fitrinya itu masih bisa belakangan ya. Dan selain itu juga buat para pemirsa juga nih yang mungkin lagi nonton dan juga lagi nontonin Zuhal sama Edan ya. Zuhal juga mau ngasih tahu kalau selama bulan puasa ini Rindu Ramadan akan setia menemani tentunya, dan juga ngasih topik-topik atau tema-tema yang nggak jauh-jauh dari bulan puasa. Yang insya Allah menarik ya. Insya Allah menarik. Terus juga kita bakal ada juga nanti Rindu Ramadan yang edisi di luar studio. Jadi nanti cocok banget mungkin yang ngerasa wah di rumah aja nih kayak gitu kan. Bosan pengen apa ya kayak gitu. Nanti kita bakal kasih juga mungkin insight-insightnya wadah ipau tadi gimana bentuknya. Referensi kue di. Betul, kue Ramadan gimana bentuknya, terus pasar Ramadan di Palangkaraya itu ada di mana aja. Kalau misalnya lagi ke Palangkaraya nanti mau nyari tempat yang makan yang enak di mana. Terus juga jangan lupa juga nih mungkin mau nyari-nyari masjid atau mungkin agenda wah bulan puasa nggak bisa apa-apa nih kalau kata Eda tadi tidur aja seharian gitu ya. Kurang kerjaan. Nah mungkin nanti juga kita kasih gimana sih tetap bisa olahraga tapi tetap sehat, atau mungkin juga ada yang punya niatan nih mau bukakan puasa di panti asuhan berbagi sama adik-adik kita yang yatim piatu yang kurang mampu. Nah itu juga nanti kita akan hadirkan selama di program Rindu Ramadan. Tentunya jangan lupa dan kelewatan di setiap episode kita akan kasih tema-tema yang fresh dan juga kegiatan-kegiatan yang fresh banget. Dan mungkin ya karena berhubung bentar lagi juga udah mau berbuka puasa gitu ya, pasti teman-teman di rumah juga mau siap-siap, kita juga mau siap-siap ya. Mau siap-siap. Mau berburu takjil sih. Nyari takjil langsung makan ya. Karena bentar lagi juga mau buka, ada juga mungkin yang mau ke masjid nih ya. Mungkin kita kasih kesimpulan dari kita dulu mungkin ya untuk di episode pertama ini tentang keberkahan dari bulan suci Ramadan. Mungkin dari Eda nih apa nih yang mungkin mau dikasih pesan pentingnya, pesan kuncinya buat para pemirsa yang ada di rumah.
Oke, kalau menurut aku selama di bulan suci Ramadan ini kan emang setahun ya sebulan saja Ya, ya. setahun Gimana setahun ya, sebulan. gitu. Dalam satu tahun satu Dalam bulan ada satu spesial. bulan spesial. Jadi jangan disia-siakan bulan tersebut. Ya, kembali lagi kalau misalnya ibadahnya kurang, ayo kita cepet nih kita gaspol lagi gitu. Kalau merasa banyak dosa di sebelum-sebelumnya gitu, ya di sini kita berharap diampuni dosa-dosa kita gitu. Ya semoga bisa konsisten lah walaupun enggak di bulan suci Ramadan. Betul. Selanjutnya sampai selamanya. Amin. Gitu sih. Semoga lancar. Nah, kalau dari aku pesannya buat para pemirsa yang ada di rumah nih ya, berhubung ini tadi benar, ini adalah bulan yang spesial dari 12 bulan, ini adalah bulan yang terpilih, bulan yang istimewa dengan berbagai keutamaan yang tadi juga aku sama Eda udah jelasin dan ceritain. Alangkah baiknya ya di bulan ini memang fokusnya mungkin bisa dirubah dulu. Kalau misalnya ada bilang, bulan Ramadan pengen sekalian diet wah bener sebenarnya nggak apa-apa aja, tapi jangan sampai karena terlalu fokus ke dietnya ternyata puasanya atau mungkin betul nggak dapet yang mungkin aku pengen sambil jogging ternyata karena kecapean malah batal nih puasanya, atau mungkin yang pingsan, atau mungkin habis buka mau olahraga lagi ternyata tarawihnya kelewatan atau mana. Jadi tetap ingat kembali ke fokus utama, yakni memperbanyak ibadah karena ini bulan spesial yang tadi udah aku bilang bahwasanya bulan ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pahala dilipat gandakan. Oleh karena itu jangan sampai bulan ini jadi sia-sia dan terlewati begitu saja. Nah, kayaknya kita harus pamit dulu ya Eda sama para pemirsa yang ada di rumah yang mungkin juga lagi siap-siap. Kita juga mengucapkan terima kasih nih ya buat sponsor kita, ada Umi Yeni yang juga support di kegiatan dan juga program kita. Dan tentunya jangan lupa juga untuk saksikan terus program Rindu Ramadan setiap harinya di pukul berapa? Di pukul 16.30 hingga 17.30. Tentunya kita bakal temanin hingga jelang berbuka puasa. Kalau gitu saya Muhammad Jalil Ferdi pamit undur diri. Saya Siti Eldan Safitri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.